Wa fil khabar, dalam hadis Nabi mengatakan anna Ibrahim naja innama naja biqauli hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Ibrahim itu diselamatkan dengan sebab zikir yang disebutnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bukan bahasa ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu bukan, itu firman Allah kepada api nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقال مؤلف رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق كانوا يجمعون الحطب شهرا حتى إذا قصر الحطب وجمعوا منه ما أرادوا أشعلوا النار في كل ناحية بالحطب فاشتعلت النار حتى إن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجها ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيدوه ثم اتخذوا منجنقا بإشارة إبليس لعنه الله تعالى حيث لم يتمكنوا من إلقائه في النار من شدة حرها فاتخذوا المنجنق ووضعوه فيه مقيدا مغلولا صلوات الله عليه فضاجت السماوات والأرض والجبال ومن فيهن من الملائكة وجميع الخلق إلى الثقلين ضجة واحدة وقالوا أي ربنا إبراهيم ليس في أرضكم أحد يعبدك غيرك يحرق في النار فأذن لنا في نصرته فقال الله إن استعنا بشيء منكم أو دعاه فلينصره فقد أذنت لكم في ذلك وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه وخلوا بيني وبينه فلما أرادوا إلقاءه في النار أتاه ملك المياه فقال له إن أردت أخمدت النار فإن خزائن المياه والأمطار بيدي وأتاه خازن الريح فقال إن شئت طيرت النار في الهواء فقال إبراهيم عليه السلام لا حاجة لي إليكم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبد غيري وروى المؤتمر عن أبي بن كعب عن الأرقم أن إبراهيم حين أوثقوا ليلقوه في النار قال لا إله إلا أنت subhanaka rabbul alamin lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak summa ramu bihi bil munjanik ila nar fi mawdi'in syasha'in fastaqbalahu Jibril ya Ibrahim allaka hajatun qala amma ilaika fala qala Jibril fas'al rabbaka faqala Ibrahim hasbi min su'ali alimahu bihali hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada cerita ketika ulun ringkas ya. Imam As-Sadi berkata bahwa ketika Nabi Ibrahim sudah besar pada pertemuan sebelumnya sudah mulai menunjukkan sifat menentang terhadap kebiasaan mereka dalam menyembah berhala. Lalu bapaknya menyuruh untuk berdagang, mendagangkan berhala. Karena memang kemarin bahwa kita kita mengetahui bahwa nama bapak Nabi Ibrahim itu bukan Azara, tapi nama Azara itu diambil dari salah satu nama berhala yang dinisbahkan kepada ayah Nabi Ibrahim karena hasil olahan ayah Nabi Ibrahim ini memberi kesan oleh Raja Namrus. Akhirnya Raja Namrus memanggil ayahnya Nabi Ibrahim itu bukan lagi nama aslinya. Nama aslinya Tarikh. Lalu dipanggil Azara karena hasil karyanya. Modelnya kayak itu kalau lah.
Nah, sudah selesai. Waktu disuruh berdagang, malas atau Nabi Ibrahim ini hendak menantang. Tapi kayak apa caranya? Lalu Sidin berdagang, akhirnya ujar Sidin dengan cara jujur sekali, siapa yang hendak menukar patung yang tidak bisa membawakan faidah lawan memberi mudarat, mana orang yang mau menukar? Sarik ayahnya. Nah kayak itu. Akhirnya kada hendak lagi, abahnya menyuruh karena sudah mulai sarik lawan Nabi Ibrahim. Disuruh mulai jual Tuhan, kada dijual. Itu cara mengkanter atau memukul orang secara halus. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ahli hujah sebenarnya, mencarikan hujah yang macam ini, lalu dipagat Sidin dengan cara yang bagus. Ya ada lagi disuruh. Sudah. Lalu setiap tahun ada yang namanya hari raya. Ya kalau kayak itu, kalau kasihnya malam, dan ingat pian. Tolong upload ke kada videonya tuh. Lalu setelah ada hari raya, fayajtami'una fihi, mereka berkumpul setiap tahun itu di hari raya itu tadi. Caranya bagaimana? Seluruh patung-patung itu dikumpulkan di sebuah ma'bad atau tempat ibadah. Persis seperti tempat ibadah orang yang menyembah berhala, Pak. Kayak bubuhan siapa tuh? Kudu disambat gen. NKRI aja. Kena ulun tangkap pura. Nah, sudah Nabi Ibrahim nggak senapa bubuhan pian ini bahajat yang kayak ini. Rupanya waktu sampai di tempat rumah banyak patung itu tadi, dipikirkan Nabi Ibrahim kayak apa menghancurnya. Lalu terdapat patung yang paling ganal. Nabi Ibrahim udah hancur nih dengan cara memotong menggunakan kapak. Terakhir kalinya ada seorang laki-laki, karena Nabi Ibrahim nih berucap, kita kan terkadang bepandar sorangan tuh pada sadar pala. Ada nama dengar rupanya dihiga nih. Lalu ketika bepandar berucap itu tadi, suara hati mengatakan jangan dah hancur nih kan ini. Dah hancur ya Nabi Ibrahim. Menyembuhannya dibolehkan dah hancur. Rupanya ada nama mendengar seikung. Namanya siapa? Waqala Su'aibul Jabba'i, seorang ahli tafsir mengatakan seorang laki-laki mendengar ketika Nabi Ibrahim berkata seperti itu, bernama Ismu Hainun. Hainun itu mata-matanya Namrus. Jadi mulai bahari juara mata-mata itu. Hainun namanya. Bukan Ainun, bukan Hainun. Hainun fakhasyafallahu ta'ala bihil ard. Nanti ketika dia mati dikapit dengan tanah terbelah, dikapit oleh Allah. Ya, fakhasyafallahu ta'ala bihil ard. Matinya terkajal dengan tanah. Terbelah tanah itu lalu masuknya langsung ditutup. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Bahkan dijanjikan di dalam sebuah hadis, yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, siksaannya sampai hari kiamat tidak berakhir. Hainun. Jadi hati-hati juga kalau kita salah pandir lah menyampaikan sesuatu berita yang membuat orang konflik. Itu dosanya ganal. Berkaca kepada cerita Nabi Ibrahim ini. Selesai. Dihancur Nabi Ibrahim, ditinggalkannya seikung nang ganal. Kan kayak itu kalau sama lah kisahnya. Lalu keesokan harinya dikumpulkan masyarakat banyak. Yang membuka berita ini adalah Hainun. Ada seorang laki-laki bernama Ibrahim. Orang-orang memanggilnya Ibrahim. Ini yang kira-kira menghancurkan tersebut. Lalu terjadilah di dalam surah Al-Anbiya, Nabi Ibrahim berhujjah, malakum la tantiqun. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrus, menuduh kepada Nabi Ibrahim bahwa dialah yang melakukannya. Jar Nabi Ibrahim, malakum la tantiqun. Pian takuni seberatan lawan patung nih nah. Takuni panginya siapa nang menghancurkan. Jadi dijawablah oleh Namrud, malahum la tuntiqun. Semua patung ini kada bepandar. Jadi Nabi Ibrahim sudah tahu kada bepandar, kenapa hak disembah? Malakum la tuntiqun faragun alaihim darban bil yamin.
Lalu Sidin memukul di sebelah paha kanan Sidin, yang mengatakan seperti sifat orang yang menyatakan dasar kada botak bonika. Nah, modelnya itu kayak itu. Ja'alahum duzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Seluruh masyarakat mengatakan, siapa yang melakukan dengan Tuhan kami ini, innahu laminaz zalimin, sesungguhnya dia adalah orang yang zalim, ujar masyarakat tersebut. Qalu sami'na fatan. Hainun berkata, surah Al-Anbiya ayat 60 mengatakan, seorang laki-laki mengatakan, kami telah mendengar seorang laki-laki berkata, yang bernama, dipanggil setiap harinya namanya Ibrahim, panggil. Ketika Nabi Ibrahim didatangkan, Namrud, fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun, kita siksanya di hadapan orang supaya dia ngaku. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana saya bisa melakukan itu? Coba tanya Tuhan kalian ini, yang diantaranya yang tidak hancur, fa'alahu kabiruhum hadza. Ini bisa jadi nangganal nih nang hancur. Ini filsafat namanya, Pak. Menghujah orang dengan apa, senjata mangkuntuan ya. Nah, selesai. Akhirnya bagaimanapun berhujah mereka tetap kalah, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan kebesaran Tuhan mereka. Lalu rupanya Nabi Ibrahim ini ditangkap. Setelah itu dibangunkan sebuah bangunan, di dalamnya diikat yang disebut dengan munjaniqa. Munjaniqa itu adalah tempat yang terbuat dari tembaga. Nabi Ibrahim di dalamnya diikat, lalu dikumpulkan kayu bakar. Pian pikirkan aja kalau tembaga dipanaskan nggak ya, Pak? Nah ini yang ulun baca tadi. Nah barulah fayajma'un al-hataba syahran. Selama 1 bulan mereka diberikan kesempatan, masyarakat banyak ini mengumpulkan kayu bakar, sampai seorang ibu-ibu tua berhajat apabila disembuhkan dari penyakit, dia ingin ikut serta dalam mengumpulkan kayu bakar tadi. Jadi saking sariknya ada nang benazar, apabila Tuhan kami menyembuhkan dengan penyakitku, maka saya ikut serta untuk melimbai kayu bakar itu ke tempat Ibrahim. Sampai ke itunya, Pak. Nah, lalu dikumpulkanlah dalam 1 bulan. Waqala Ibnu Ishaq, seorang mufassir, mengatakan, manakala sudah menumpuk kayu bakar itu, lalu mereka ingin menyalakan apinya di setiap sisi, maka iblis memberikan isyarat agar yang pertama kali dibakar adalah munjaniqa, atau tempat yang disebut dengan bangunan yang terbuat dari tembaga tadi. Itu dulu dicucul ya iblis. Karena kalau itu dicuculnya kalau keluar lagi, sehingga kayu bakar itu mengelumbun nih. Kalau Nabi Ibrahim ditaruh di atas kayu bakar, lambat matinya. Kada tersiksa jadinya. Jadi datang iblis ini memberikan isyarat, memberikan apa ngarannya tuh, petunjuk, jangan dicucul di atas ya iblisnya, di atasnya kayu bakar, di bawah lambat naik. Masukkan ke dalam, tapi pakai tembaga tadi. Bayangkan pian. Dikumpulkanlah, iblis mewahyukan agar Nabi Ibrahim itu dimasukkan di dalam sebuah tempat namanya munjaniqa, yaitu sebuah rumah dibuat dari tembaga. Sampai disifatkan oleh para ahli tafsir, api yang menyala pada masa itu, andai kata ada burung yang terbang di atasnya langsung mati, gugur kepanasan. Ya Allah, ini sampai seperti itu disifatkannya. Kemudian menangislah pada jatis samawati wal ard, terdengarlah suara tangisan langit dan bumi, gunung-gunung, wa man fiha minal malaikat, seluruh malaikat menetes menangis, maksudnya mengucapkan sebuah kata-kata kepada Allah. Dan tidak ada yang mendengar dajah atau sebuah ucapan-ucapan malaikat dan ucapan langit dan bumi itu kecuali Allah. Manusia tidak akan mendengar pada masa itu. Wa qalu, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, Ibrahim adalah seorang hamba-Mu yang tidak ada seorang pun menyembah kepada Engkau ya Tuhan kecuali dia. Kenapa Engkau biarkan hamba-Mu yang seperti ini diberikan kesempatan untuk dibakar orang-orang? Ini sikung aja namanya nyembah nih. Fa'adzin lana fi nusratihi. Kata langit dan bumi, izinkan kami untuk menolongnya. Faqala Allah Ta'ala, in ista'anna bi syai'in minkum aw da'ahu falyansurhu. Tidak perlu berhajat dengan pertolongan kalian, aku pun bisa menolongnya. Kata Allah, faqad adzantu lakum bi dzalika.
Tapi hari ini juga aku izinkan seluruh kalian untuk memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Cuma tanya dulu kepadanya, mau katanya dibantu. Wa illam yada ghairi fa ana a'lamu bihi wa ana walihu, dan aku tahu bagaimana sifatnya Ibrahim, dia hanya meminta kepadaku. Fa khallu baini wa bainahu falamma aradu ilqa'uhu fin nar atahu malakul moyah. Manakala api itu sudah menyala, datanglah malaikat yang menjaga air. Jadi ada malaikat tuh baik, tugas-tugasnya ada yang menjaga air, ada yang jaga angin, ada. Lalu malaikat yang menjaga air, yang membagi hujan nih ada tugasnya. Lalu kata malaikat tadi, in aratta ahmatun nar. Ibrahim, kau ucapkan saja meminta kepada Allah agar aku menurunkan hujan, aku akan turunkan hujan untuk memandikan ini. Fa inna khazainal muyah wal amtar biyadiyya. Perbendaharaan air dan hujan itu dengan izin Allah, adalah aku yang mengendalikannya. Wa atahu khazainur rih, begitu pula angin, yang menjaga angin mengatakan demikian, aku akan meniupkan api ini supaya mati dengan sekali tiupanku. Apa kata Nabi Ibrahim? La hajatan li ilaikum, saya tidak berhajat dengan kalian. Summa rafa'a ra'sahu ila sama faqala Allahumma antal wahidu fis sama wa fil ardi laisa fil ardi ahadun ya'budu ghairi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, engkaulah yang maha esa, baik di langit ataupun di bumi. Laisa fil ardi ahadun ya'budu ghairi, tidak ada di muka bumi ini yang menyembah kepada engkau kecuali aku. La ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin, tidak ada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya kecuali engkau, maha suci engkau Tuhan semesta alam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini boleh pian ambil ini satu riwayat nih balah. Tingginya masalah di muka bumi, kalau kita sudah apa yang ngarannya prestasi kah? Kalau kita terlalu banyak masalah, terkadang kita tuh udah kayak buntu otak tuh lah. Bingung mencari solusinya nih. Nah, lalu Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi kalau pian hendak mengamalkan ini namanya amaliyah Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Orang menjolimi kita, kau ucapkan itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wa fil khabar, dalam hadis Nabi mengatakan anna Ibrahim naja innama naja biqauli hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan Ibrahim itu diselamatkan dengan sebab zikir yang disebutnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bukan bahasa ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim, itu bukan, itu firman Allah kepada api nanti. Jadi bukannya menyambat ya nar itu bukan, tapi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tercucuk paku kah? Hasbiyallah wa ni'mal. Kalau orang sakaratul maut letih dia mengucapkan ucapan itu, pian bisikan hasbiyallah wa ni'mal wakil, lalu ditalkinkan hasbiyallah. Hadis Pak, ini hadis ya, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ulun kira hafal semua kita, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan itu hasbiyallah wa ni'mal wakil, jadi kalau sudah mumet, ujar Jokowi itu mumet, ruwet, sudah otak nih buntu, sudah hendak mencari solusi, maka pian hanya mencoba membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah lah dan sebaik-baik yang mewakilkan pertolongan kepadanya. Wa ni'mal, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bingung mencari gawian, coba baca itu dulu, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, kira-kira itu. Amunnya hendak bepergian kah? Bepergian, kalau kita kada aman baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, pian pandang nih lah. Ini jari apa kena? Jari manis. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, picik ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, pian oleskan di alis mata pian. Nah, ada orang yang hendak menjahati kepada kita, akan kembali kepadanya. Omongnya ada nang merajia kami Pang Ustadz kada pakai masker, kira kena juga Pang tetap tuh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Turunlah firman Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Firman Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin
dan selamatlah terhadap Nabi Ibrahim. Firman Allah ini dua kata-kata, Pak. Satu, narkuni bardan, wahai api dinginlah engkau. Dingin ya. Nabi Ibrahim itu didapati pakai berselimut di dalam munjaniqat. Tapi firman Allah yang membuat beliau itu menjadi selamat, wasalaman ala Ibrahim, sekalipun dingin tapi menyelamatkan Ibrahim. Karena kalau dingin akan mati kedinginan Nabi Ibrahim. Pernah nonton film Titanic? Babinyannya ya Bang gitu. Mati, lelakiannya mati kan karena kedinginan. Nah, kedinginan. Nah, wa kana Jibril alaihi salam huwa alladzi nadahu bi amrillah taala. Yang diperintahkan oleh Allah untuk mendinginkan api tersebut adalah Jibril. Qala Ali bin Abi Thalib wa an Ibni Abbasin, Ali pernah meriwayatkan sebuah cerita daripada Ibnu Abbas, law lam yaqul wasalaman, andai kata Abdullah bin Abbas ayat itu tidak bersambung dengan wasalaman ala Ibrahim, lamata Ibrahimin bartiha, maka niscaya Ibrahim itu meninggal dunia karena dinginnya api tadi. Walam yabqa haina idzin nar fil ardi illa tafiat zanantu annaha ta'ni. Tidak ada seluruh api yang ada di muka bumi itu beserta api yang dibakarkan kepada Ibrahim, ketika mati seluruh api mati. Ada cerita yang menarik. Ini yang garis bawahi. Man tafa ahadun minal ardi yawma idzin bin nar wala akhraqatin nar yawma idzin syai'an illa wasaqu Ibrahim alaihi salam walam yabqa yawma idzin dabatun. Ketika api itu bergejolak tinggi, seluruh peserta, seluruh makhluk Allah, manusia yang kafir ikut serta untuk mematikan Ibrahim melalui api tadi, Pak. Hatta dabat illa atfa'at anhun nar. Ketika Raja Namrud dan pasukannya itu mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim, seluruh permukaan, seluruh binatang melata itu kepengen meniup api itu supaya padam. Illal waza, yang membiarkan api itu bernyala adalah cicak. Hadisnya illal waza. Apabila api itu mau padam, cicak itu mendekatkan kayu bakar agar api itu bernyala lagi. Waza, maka sunnah hukumnya membunuh cicak. Cicak dibunuh. Wazak itu cicak, Pak. Wazak itu cicak. Walidzalika amara Nabi biqatlihi wasamahu fusiqa. Karena itu Nabi memerintahkan agar membunuh cicak. Cicak itu disuruh dibunuh dan diumpanakan ke arwana. Biasa orang mengampanakan itu. Cicak suruh membunuh. Jadi kalau ada makanan disunatkan untuk ditutup. Apa yang dihindari cicak? Karena kalau cicak sudah mengikut itu meninggalkan racun penyakit di situ. Maka makanan itu harus dibuang saja. Kalau ada cicaknya, itu Nabi menyuruh, Pak. Sebab itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah makanan itu terbuka sebebas-bebasnya. Kalau dia meninggalkan malam-malam tuh tutupi. Itu dong apa? Sunnah hukumnya. Sunnah, betul itu sunnah. Itu perkara sunnah, sekecil-kecilnya sunnah itu. Minum kopi kah, tutupi kopinya. Kalau ada cacak, kacau. Betul tuh dong. Fa'aqadatil malaikatu bidabi Ibrahim fa'aqadat alal ardi fa'idha ainun ma'un wa waradun ahmarun wa narjas. Qalu fa'aqama Ibrahim fi nari sab'ata ayyam. Nabi Ibrahim dibakar di dalam kayu bakar itu selama 7 hari, Pak. Bayangkan 7 hari. Api itu hanya pajak 7 hari. Ya Allah. Kalau 7 hari itu sekampungan, sehandil bakti ini habis 7 hari. Qala al-Manhal bin Amr, qala Ibrahimu khalilullah, ma kuntu ayyaman qad an'ama minni 'aishan fil ayyamil lati kuntu fiha minan Allahu akbar. Ketika selesai dibakar, Nabi Ibrahim berkata kepada sahabat-sahabatnya, tidak pernah kurasakan nikmat Allah yang paling indah kecuali selama 7 hari aku dibakar di dalam api. Malah sidin yang paling nyaman. Nah, kira-kira kalau kita balik, Pak, perasaan ini dalam kondisi sekarang ini kan sakit beratan kita nih. Virus corona ini nih. Kami ini termasuk
zero income. Travel kada ada pemasukan sama sekali. Sakit benar. Mudah-mudahan kalau kita melihat cerita Nabi Ibrahim ini, bisa saja sesuatu yang kita benci itu bisa menjadi motivasi agar ini menjadi sesuatu yang nyaman nanti satu saat. Nah, ucapan Nabi Ibrahim, "Ma kuntu ayyaman qat an minni aishan fil ayyamil lati kuntu fiha finnar." Tidak pernah kurasakan hari-hari yang lebih enak, lebih lezat dalam kehidupanku setiap hari kecuali ketika aku di dalam api tadi, merasakan nikmat Allah. Qala Ibnu Ishaq, wa ba'athallahu malakadz dhilli fi surati Ibrahim faqa'ada fiha ila janibi Ibrahim huwa yu'nisuhu fa'atahu Jibril biqamisin min harir qala lahu ya Ibrahim inna rabbaka yaqulu amma alimta anna an-nar la tadur ahbabi wa albasahu al-qamis. Malaikat Jibril datang ketika Nabi Ibrahim berada di dalam pusaran api. Kata Jibril, Tuhan memerintahkanku untuk turun kepada engkau. Aku membawakan pakaian kepada engkau, yaitu terbuat daripada sutra. Dan api ini tidak akan memudaratkan kepada engkau. Paham maksudnya nih Pak? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah bersifat baru itu tidak akan memudaratkan kepada sesuatu tidak akan memudaratkan kepada sesuatu zat yang hakiki. Maksudnya apa? Dalam kita memahami sifat Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat harus. Nah, dalam sifat harus ini sebuah pilihan. Di antaranya misalnya nih, wadai ini sifat harus Allah meletakkan di dalam sifat wadai ini bisa menganyangakan, bisa tetap kada bermanfaat apa-apa. Paham maksudnya? Allah membuat air ini bisa menghilangkan dahaga, bisa saja. Nah, kalau kita terdinding dengan keadaan itu, melihat wadai resoles ini membuat kita nyaman, kenyang, maka seitulah pian dapat dalam kekenyangan pian. Paham maksudnya? Wadai ini kada bakalan kenyang akhirnya. Tapi kalau memandang secara hukum hakikatnya, bahwa Allah yang mengirimkan ini dan bisa membuat orang nyaman, seperti cerita Ashabul Kahfi. Guring bertahun-tahun, tapi waktu bangun, nah ulun cukup lagi memberikan contoh itu. Sesuatu yang baru, sifat makhluk tidak membawa mudarat dan membawa faidah kepada kita. Adapun ketika dia membawa faidah, itu karena tajalli kudrat Allah kepada kita. Pisau memberikan ketajaman karena ada kudrat Allah memberikan firman kepada pisau ini supaya bisa tajam. Wadai bisa kenyang karena Allah meletakkan kudratnya di tempat ini. Banyu bisa menghilangkan dahaga. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai terdindingnya itu tadi. Itu melajari kepada kita. Summa asyrafa Namrud min sarhilahu alin wa nazara ila Ibrahim wa ma yashuqu annahu qad halak. Namrud melihat api yang menyala-nyala, dikira Ibrahim sudah mati. Lalu dia berteriak dengan sekencang-kencangnya, wa yashuqu annahu qad halak. Tidak ada keraguan pada dirinya Namrud itu, sesungguhnya Ibrahim telah hancur, telah habis. Warahu jalisan fi raudatin. Setelah padam api tersebut, terkejut karena melihat Ibrahim duduk di dalam munjanik itu, tempat bangunan yang terbuat dari tembaga, duduk dengan keadaan santai seperti orang yang mau tidur. Ini Nabi Ibrahim didapati santai. Wara'al malaku qa'idan ila janibihi, dan terlihatlah malaikat ada duduk di sekitarnya. Wa haulahu narun tahruqu ma jama'u minal khatab. Panada Namrud, ya Ibrahim, kabirun ilahaka alladhi ballagta qudrataka annaha la bainaka wa bainan nar hatta lam tadurruk. Namrud mengatakan, Ibrahim, seberapa besar Tuhanmu sehingga kekuasaannya bisa menghilangkan mudarat api yang telah aku berikan kepada engkau. Ya Ibrahim, fahal tastati an takhrus minha? Qala na'am. Kata Namrud, rupanya berdialog itu dalam api itu, Pak. Namrud ini dengan Ibrahim. Qala na'am, jenab Ibrahim, jenab Namrud, kau ikam keluar dari api ini kawa? Qala fahal taksyain aqamtu fiha an tadurruk? Qala la. Andai kata aku lebih kejam lagi memberikan siksa kepada engkau, apakah akan ada mudarat? Tidak, jenab Ibrahim, kada takutan.
qala qum fakhruj minha, faqama Ibrahim yamshi biha hatta kharaja minha. Lalu Nabi Ibrahim keluar dari tempat itu. Falamma kharaja ilaihi qala lahu Ibrahim minar rajuli alladhi ra'aita ma'aka fi misli surati qaidan ila janibik. Rupanya Namrud ini melihat ada seseorang yang mendampingi Nabi Ibrahim, mukanya seperti Nabi Ibrahim. Itu adalah Jibril yang berserupa kepada persis seperti Nabi Ibrahim. Qala malakul dhilli arsalahu ilayya rabbi. Kata siapa? Kata Nabi Ibrahim, itu adalah malaikat yang melindungi aku dengan perintah Tuhanku, liyu'annisani, agar aku tenang di dalamnya. Waqala Namrud ya Ibrahim, inni muqarrabun ila ahlika qurbanan lima ra'aitu min qudratik wa izmik bima sana'a bika hina abaitu ila ibadatik wa tauhidik. Ini zabihun lahu arba'ata ala baqarah. Faqala Ibrahim la yaqbalullahu minka syai'an ma kuntu ala dinika hatta tufarriqu ila dini. Faqala Ibrahim la astati tarqa malaki walakin sawfa azbahuha lahu. Lalu Namrud ini memberikan isyarat agar Ibrahim mau menyembahnya. Jadi maksudnya kayak ini Pak, sudah melihat kebesaran Tuhan di hadapan Namrud itu sendiri, tapi tetap inya kada mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keras hatinya Namrud sampai mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aku akan memberikan ikam 4.000 sapi nah, yang penting kamu mau menyembahku. Aku tahu Tuhan ikam harat, tapi aku beri 4.000 sapi ikam sembah aku. Nah, jadi mulai Nabi Ibrahim juga sudah bertapalan itulah. Allahu a'la wa a'lam bissawab. Sampai situ para dulu nah.